Bersama sejumlah oknum anggota kepolisian yang terjerat kasus Ferdy Sambo memiliki nasib yang berbeda. Begitu juga nasib Barada Eliezer yang disebut-sebut masih alami trauma. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi. Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak Komnas HAM namun belum ada jawaban. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak Stefani. Ya Pak Roni, kami ingin konfirmasi, benarkah Barada Eliezer saat ini mengalami trauma berat? Ya Mbak Stefani, pastinya kan proses ini kan butuh tidak gampang ya buat klien saya. Jadi memang butuh pemulihan. Nah, kami melihat bahwa proses ketika rekonstruksi memang klien saya ini memiliki trauma. Jadi kemarin kita sudah melakukan asesmen dengan pihak dari psikolog. Kemudian per hari Jumat kemarin semakin membaik ya, situasinya membaik. Seperti itu Mbak Stefani. Artinya traumanya sudah berjalan sekitar 2-3 minggu ya Pak. Lalu udah berapa kali konseling dan apakah juga saat melakukan tes kebohongan ada juga kemunculan trauma-trauma lagi Pak? Memang kan tidak gampang Pak Mas Wilson ya, posisi klien saya ini kan, bahwa pangkat terendah, terus menerima perintah, harus melakukan perintah, menembak teman sendiri. Kalau kita di situasi itu kan pasti akan sulit juga ya, karena ini kan bisa terjadi sama siapa saja. Tidak bisa menolak perintah, karena ini kan hierarki, bukan perintah yang seperti biasanya gitu kan. Oke, Nah, Pak Roni. terkait dengan kondisi klien saya semakin baik dan kami sekarang persiapan untuk bagaimana menghadapi sidang. Klien saya sekarang lebih banyak berdoa, mendekat kepada Tuhan, terus memohon ampun kepada Tuhan. Pada proses ini kami serahkan kepada JPU, melengkapi berkas, dan kami prinsipnya siap menghadapi persidangan. Pak Roni, sampai hari ini, terutama sejak Baradae ingin merubah kesaksiannya, apakah ada ancaman-ancaman yang diterima oleh Baradae dan orang tuanya? Tidak ada ya Mbak Stefani, semuanya berjalan lancar. Pasca saya mendampingi, semuanya berjalan lancar. Klien saya menyampaikan semuanya apa adanya. Tidak ada yang ancaman-ancaman gitu, tidak ada. Baik, artinya untuk status sebagai justice kolaborator, bagaimana perkembangan terbarunya Pak Roni sejauh ini? Iya, sebagai GC kan pendampingan dari LPSK bagus. Kemudian kita harapkan nanti sebagai justice kolaborator ini akan menjadi pertimbangan juga buat majelis hakim bahwa klien saya ini berkata jujur, terbuka dan sampai apa adanya ya. Lalu konsen kuasa hukum dalam mempersiapkan persidangan nanti seperti apa Pak Roni? Apalagi kita ketahui mungkin keterangan Baradae melalui lie detector ini diketahui jujur, namun dari Ibu Putri dan juga Ferdy Sambo ini masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Ya, Mas Wilson, ini pastinya kan strategi dari tim penasihat hukum. Nanti kita sudah mempersiapkan ahli, kemudian kita akan mempersiapkan saksi yang meringankan. Tapi saya belum bisa sampaikan semuanya karena ini bagian dari strategi tim penasihat hukum. Kami mohon dukungannya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apakah Baradae sudah sempat bertemu atau berkomunikasi dengan orang tuanya, Pak Roni? Iya, belum Mbak Stefani. Jadi kita akan bermohon untuk bisa ada pertemuan antara orang tua dan Baradae sebelum persidangan. Baik, lalu bagaimana tanggapan Baradae mengenai Ricky Rizal yang ternyata pernyataannya berubah, Pak Roni? Ya, Mas Wilson, kami percaya bahwa kebenaran itu akan terungkap. Dengan kemarin kami melihat bahwa ada statement dari lawyer
Riki Rizal ini membuat kami menjadi berpikir bahwa ini adalah jalan terang keadilan untuk klien kami juga, karena ini kan saling mendukung kan proses kesaksiannya satu sama yang lainnya. Dari informasi Baradae, seperti apa hubungannya antara Baradae dengan rekannya Bribka RR ini? Tidak ada masalah ya. Jadi memang mereka berteman seperti biasa ya. Tapi karena pangkat Baradae ini kan yang paling rendah, tentunya yang lainnya kan senior kan, dia hormat ya, tidak ada masalah. Artinya sejauh ini keterangan Bribka RR terutama yang disampaikan oleh kuasa hukumnya sejalan dengan keterangan dari klien Anda, Pak Roni? Iya, ada beberapa poin yang kami melihat bahwa keterangan yang disampaikan oleh klien saya juga didukung oleh saudara RR. Oke, Pak Roni, kalau kemudian sebelumnya Baradae sempat mengalami trauma, bagaimana kondisi psikologisnya menghadapi persidangan nantinya? Iya, Mbak Stefani, situasinya ini kan yang tadi saya sampaikan bukan situasi yang gampang ya, pastinya kan mengalami trauma. Nah, kita kan sudah mempersiapkan psikolog juga untuk mendampingi Baradae, dan kita lihat progresnya semakin hari semakin baik. Terus kemarin ada terapi juga. Baik. Jadi kita minta dukungannya lah. Baik, terima kasih Pak Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae atas waktunya. Sehat selalu Pak Roni.